Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobat Nasuha dengan NIM C1C020164. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Penyusunan Anggaran Bahan Baku. Pengertian anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dikelompokkan menjadi bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang merupakan bagian yang dihasilkan. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku langsung ini mempunyai hubungan yang lebih erat dan sebanding dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan. Sehingga biaya bahan baku langsung merupakan biaya variabel bagi perusahaan. Bahan baku tak langsung adalah bahan mentah yang ikut berperan dalam proses produksi, tetapi tidak secara langsung tampak pada barang yang jadi yang dihasilkan. Komponen anggaran bahan baku. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode yang akan datang. Informasi yang tercantum dalam anggaran kebutuhan bahan baku langsung adalah jenis produk yang jadi yang dihasilkan, jenis bahan baku yang dihasilkan, departemen produksi yang dilalui dalam proses produksi, standar usage rate, waktu penggunaan bahan baku langsung, dan kuantitas produk jadi. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku. Anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku langsung yang harus dibeli pada periode yang akan datang dengan mempertimbangkan faktor persediaan dan kebutuhan bahan baku langsung untuk keperluan produksi. Informasi yang tercantum pada anggaran pembelian bahan baku adalah jenis bahan baku langsung yang dipakai dalam proses produksi, jumlah bahan baku langsung yang harus dibeli, dan harga persatuan bahan baku langsung. Yang ketiga, anggaran persediaan bahan baku. Anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas bahan baku langsung yang harus disimpan sebagai persediaan. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan bahan baku adalah volume produksi selama suatu periode waktu tertentu, volume minimal bahan baku langsung, besarnya pembelian yang ekonomis, taksiran perubahan harga beli bahan baku langsung di waktu yang akan datang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan bahan baku langsung, tingkat kecepatan bahan baku langsung menjadi rusak. Yang keempat adalah anggaran biaya bahan baku langsung yang habis digunakan dalam produksi. Anggaran yang disusun untuk merencanakan nilai bahan baku langsung yang digunakan dalam proses produksi. Adapun beberapa informasi yang tercantum dalam anggaran bahan baku langsung adalah jenis bahan baku langsung yang dipergunakan, kuantitas bahan baku langsung yang habis dipergunakan untuk produksi, harga persatuan bahan baku langsung, nilai bahan baku langsung yang habis digunakan untuk produksi, jenis produk jadi yang menggunakan bahan baku langsung, dan waktu pemakaian bahan baku langsung. Fungsi anggaran bahan baku. Yang pertama sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Jumlah satuan bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh berapa banyak satuan bahan mentah yang dibutuhkan oleh berapa banyak satuan bahan mentah yang dibutuhkan dalam proses produksi. Yang kedua, sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah, besarnya biaya bahan mentah ditentukan oleh berapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Dan yang ketiga, sebagai data informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah. Jenis-jenis anggaran bahan baku. Yang pertama, anggaran kebutuhan atau pemakaian bahan baku. Anggaran ini disusun dalam rangka perencanaan kebutuhan atau pemakaian bahan baku untuk proses produksi di periode yang akan datang. Anggaran ini khusus merencanakan jumlah fisik atau kuantitas dari bahan baku langsung yang dibutuhkan, bukan dalam satuan uang. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku. Anggaran ini disusun terkait perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli untuk kebutuhan masa yang akan datang. Agar dapat diketahui berapa jumlah kuantitas bahan baku yang harus dibeli, maka terlebih dahulu diidentifikasi jumlah kebutuhan atau pemakaian kuantitas bahan baku serta perkiraan persediaan bahan baku
awal serta akhir periode. Yang ketiga, anggaran persediaan bahan baku. Anggaran ini disusun untuk merencanakan kuantitas bahan baku yang disimpan sebagai persediaan di akhir periode. Dan yang keempat, anggaran biaya bahan baku. Anggaran biaya bahan baku ini merencanakan biaya bahan baku karena adanya pemakaian bahan baku untuk kegiatan produksi di masa yang akan datang. Sama halnya dengan penyusunan anggaran persediaan bahan baku, untuk penyusunan biaya bahan baku ini tentunya sangat dipengaruhi oleh sistem pencatatan bahan baku serta penilaian bahan baku. Kesimpulannya adalah dalam pengendalian bahan baku, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan membuat anggaran pembelian bahan baku. Bahan baku dapat dianggarkan sebagai satuan unit atau uang. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam waktu mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian, agar kebutuhan bahan baku mentah disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan baku langsung yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam hal jumlah waktu dan pembelian. Baiklah, sekian materi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.